Halo, assalamualaikum. Hari ini saya akan mulai bercerita pengalaman saya bisa kuliah di Jepang ya. Jadi saya akan bercerita dari mulai awal sampai saya kuliah sampai mungkin nanti kehidupan sehari-hari saya di sini ya. Cuma ada disclaimernya kalau saya tidak berbicara atas nama institusi manapun, baik MIA University maupun institusi lainnya. Saya berbicara atas nama saya sendiri dan saya tidak men, apa namanya, pengalaman saya mungkin tidak sama dengan pengalaman orang lain, jadi akan berbeda-beda ya jalur hidupnya. Jadi saya hanya akan bercerita tentang pengalaman saya ketika saya apply di MIA University. Jadi suatu hari itu di tahun 2021, lebih tepatnya di bulan Februari, itu saya gagal berangkat ke salah satu universitas negeri di Jepang. Padahal waktu itu saya udah punya Certificate of Eligibility atau biasa dikenal dengan COE gitu kan. Jadi Certificate of Eligibility itu adalah surat sakti yang bisa memudahkan kita untuk mendapatkan visa di Jepang. Kan eh ketika gagal itu saya sempet sedih pasti ya, sedih banget gitu kan. Udah keluar COE tapi nggak bisa berangkat, tapi saya nggak mau terlalu berlarut-larut dalam kesedihan dan saya juga kayaknya tidak mau ke kampus yang sama lagi gitu kan. Akhirnya saya mencoba mencari-cari universitas lain di Jepang yang kira-kira bisa saya apply. Nah, qadarullah gitu kan. Waktu itu suaminya teman saya di Unpad itu lagi kontakan juga sama sensei di MIA University katanya. Kata teman saya, kenapa nggak dicoba di MIA University katanya. Waduh, kata saya, MIA University itu kayaknya bukan target saya gitu karena saya sudah ngelis semua kampus di Jepang, itu semuanya saya list yang ada jurusan S3 arsitekturnya. Dan kebetulan di MIA itu kayaknya nggak ada gitu kan. Terus kata teman saya, tapi kok ada mahasiswa Indonesia yang udah lulus dari MIA University jurusan arsitektur katanya, tapi S2 mau nggak kontaknya, kata teman saya. Oh boleh teh, kata saya, kalau ada kontaknya. Terus alhamdulillah dapet kontak, terus saya hubungi beliau dan alumni MIA University itu bilang kalau memang ada S3 arsitektur di MIA gitu kan, cuma nggak terlalu banyak katanya mahasiswanya. Oh ya udah, berarti kalau ada kan berarti memang apa, saya bisa kuliah di sana gitu kan. Akhirnya saya apa, cari-cari senseinya ya, ada nggak yang cocok penelitiannya sama saya gitu. Karena kalau penelitian itu kan harus sama ya kayak penelitian kita. Kebetulan saya kan di Indonesia juga udah jadi dosen, jadi harus linier lah bidang penelitiannya. Nah, kebetulan sensei saya itu penelitiannya itu sama persis kayak saya gitu. Jadi ketika saya searching di websitenya MIA University di jurusan arsitektur, itu kok sensei ini bidang risetnya sama persis kayak saya ya. Terus juga background pendidikannya juga sama gitu kan. Jadi satu beliau itu environmental planning atau perencanaan lingkungan, di beliau nggak S2. Terus S3-nya itu tentang environmental architecture gitu kan. Jadi arsitektur lingkungan lah ya. Jadi kok wah ini cocok nih gitu kan. Akhirnya tanpa berpikir panjang, karena saya udah sering lamar-lamar gitu ya, jadi saya udah punya format email, saya udah punya CV, saya juga udah punya proposal riset ya. Akhirnya saya email beliau
Dan tanpa disangka ternyata besoknya itu langsung dibalas. Alhamdulillah. Jadi itu kayaknya email tercepat ke profesor di Jepang yang dibalas gitu kan. Jadi yang paling yang sebelumnya itu yang tercepatnya itu 3 hari. Nah saya itu ngebalasnya itu cuma kurang dari 24 jam kali ya besoknya gitu. Dan isinya beliau tertarik dengan penelitian saya. Cuma ada catatannya, katanya eh beliau pengen tahu tuh dari mana saya mau membayar biaya kuliah di Jepang, karena kan biaya kuliah di Jepang mahal, terus biaya hidupnya juga mahal. Dan rata-rata sensei di Jepang itu tidak mau ribet dengan urusan finansial dari mahasiswanya gitu kan. Akhirnya eh saat itu saya dengan pedenya bilang kalau saya mau dapet dikti ya. Tapi sensei saya menyarankan juga untuk melamar Max ya. Melamar Max, katanya Max itu adalah beasiswa yang paling beneficial, yang paling menguntungkan karena udah bebas biaya sekolah, juga ada biaya hidupnya ya yang lumayan katanya. Tapi sayangnya umur saya udah 35 tahun jadi nggak bisa ngelamar Max lagi. Tapi saya bilang ke saya bakalan dapet dikti kalau saya dapat LOE dari MIE gitu kan. Oh pede banget ya. Nah sayangnya waktu bukaan dikti itu ternyata MIE University itu udah nggak ada lagi di daftar kampus tujuan di Jepang itu kan. Jadinya udahlah, yang ada itu cuma 13 kalau nggak salah. Salah satunya itu kampus yang saya tadi nggak jadi berangkat gitu kan. Cuma sayangnya si jadwalnya itu nggak matching gitu. Jadi antara jadwal pendaftaran di Jepang, kan kalau di Jepang itu nggak bisa defer ya. Defer itu nggak bisa dipospon gitu. Sekolah kita itu nggak bisa di nanti gitu. Jadi kalau udah keterima sekarang ya harus masuknya sekarang. Kalau mau dapat LOE lagi ya daftar lagi dari awal, dan itu bayar sekitar 4,5 juta gitu ya. Pokoknya 30.000 yen ya. Nah, jadwal antara penerimaan mahasiswa di Jepang sama si jadwalnya dikti itu nggak match gitu kan. Akhirnya saya berpikir kayaknya LPDP mungkin ada ya, tapi kecil kemungkinan juga. Terus juga yang bikin geleng-geleng kepala dan otak itu persyaratan beasiswa di Indonesia itu berubah-ubah gitu kan. Yang tadinya TOEIC TOEIC eh, atau apa sih singkatannya lupa, pokoknya hmm, tes bahasa Inggris itu bisa pakai sertifikat sertifikat TOEIC salah satunya. Nah, saya itu dulu ngejar TOEIC itu sampai 3 kali, akhirnya dapat nilai 810. 810 itu sebenarnya buat dikti sama LPDP itu udah pas ya. Udah inilah, udah masuk kriterianya. Sayangnya si LPDP sama dikti itu menghilangkan TOEIC untuk yang mau kuliah di luar negeri. Jadi mereka mensyaratkan pakai IELTS. Nah, akhirnya saya harus ngejar lagi IELTS, dan IELTS saya stuck di 6 sampai hampir 2 tahun. Saya sampai ngambil IELTS itu 5 kali. 4 kali itu 1 kali 5,5, 3 kali itu dapet 6, dan terakhir dapet 6,5. Tapi dengan jadwal beasiswa yang nggak jelas di Indonesia, terus juga kampus-kampusnya juga makin kesini makin aneh, terbatas, jadwalnya juga nggak matching sama jadwal pendaftaran kampus Jepang. Akhirnya saya bilang ke sensei, kayaknya saya pakai dana sendiri deh kuliahnya. Emang penghasilan kamu berapa, kata senseinya. Penghasilan saya segini gitu kan, sebulan setahun segini. Waduh, kata senseinya, itu nggak masuk akal.
nakal kata dia. Apa, kuliah di Jepang itu segini, gaji kamu tuh cuma segini gitu, jadi nggak masuk akal lah, nggak masuk. Kata senseinya, saya hargai kamu pengen kuliah di sini, tapi dengan penghasilan kamu segitu itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Terus saya bilang sebenarnya saya punya tabungan sensei, kata saya. Nah, tabungan itu mau saya pakai berapa, tabungannya segini, saya sebutin karena saya nggak mau menutup-nutupin juga ya. Terus kata senseinya, oh ya udah kalau kamu punya tabungan, ya udah, cuma ada, you have to take a risk, kata senseinya. Jadi kamu harus mengambil resiko, kalau nggak dapat beasiswa, uang kamu habis, maka kamu harus balik ke Indonesia gitu kan. Terus kata saya, ya udah nggak apa-apa sensei, kata saya. Akhirnya sensei mengizinkan saya untuk apply ya, meskipun sebenarnya sensei itu berusaha banget buat nyari info-info beasiswa ya. Ada beberapa beasiswa yang beliau infokan ke saya waktu saya komunikasi dengan beliau selama 2 tahun itu. Tapi banyak yang mentok di umur, banyak juga yang persyaratannya itu nggak sesuai sama saya gitu. Misalnya ada satu skema beasiswa buat Indonesia dan itu gede banget ininya, apa namanya, living costnya atau uang bulanannya, tapi ternyata itu cuma buat PNS dan buat, kalau nggak salah itu buat, pas saya telepon yang di Indonesia panitianya itu ternyata itu cuma buat LIPI ya, ataupun kalau sekarang disebutnya BRIN kan. Jadi nggak bisa lagi, pokoknya sensei itu berusaha dapet apa, cari info beasiswa, walaupun saya nggak pernah minta sensei untuk mencari info beasiswa ya. Dan saya juga nggak pernah apa namanya, saya nggak pernah meminta sensei memberikan beasiswa. Saya juga tidak terlalu berharap juga sama sensei ya, karena tahulah saya itu nggak punya prestasi, biasa aja. IPK waktu lulus S2 juga kecil. Terus juga banyak kekurangan ya, yang itu sebenarnya apa namanya, jadi pertimbangan saya ketika saya mau minta beasiswa atau ya meminta keringanan itu agak diurungkan, karena saya bukan siapa-siapa ya, saya cuma dosen biasa aja, nggak ada yang istimewanya, nilai bahasa Inggris juga ya segitulah. Coba sensei itu berusaha terus, saya juga berusaha nyari-nyari info, tapi akhirnya nggak dapet ya, dengan keputusan terakhir yaitu daftar melalui privately funded student. Jadi saya itu daftar sebagai mahasiswa asing yang memakai dana sendiri. Jadi persyaratannya sedikit berbeda mungkin dengan persyaratan yang lain, saya nggak tahu ya. Cuma waktu itu apa namanya, yang menarik sebenarnya di MIA ini adalah ketika saya mau daftar itu ada persyaratan yang menurut saya menarik kalau mau daftar di sini. Yang pertama itu kita tidak butuh surat rekomendasi. Kan biasanya kalau daftar kampus harus ada surat rekomendasi ya, entah itu dari atasan atau dari supervisor kita atau dari pembimbing kita atau dari dosen kita ya, selama kita S2 atau selama kita bekerja gitu. Nah di MIA University terutama di jurusan saya itu nggak ada surat rekomendasi. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, ternyata nggak ada persyaratan sertifikat bahasa Inggris. Itu yang bikin shock. Dan apa namanya, saya sampai nanya ke sensei 2 kali, ya sensei ini bener nggak usah ada sertifikat bahasa Inggris, kata saya. Nggak ada, nggak perlu kamu, kata dia tuh. Waduh, asal ngelamarnya memang sebagai foreign student
foreign student ya, jadi sebagai apa, murid asing ya. Tapi kalau sebagai murid Jepang memang ada persyaratan bahasa Inggrisnya, cuma nggak ada minimalnya kalau nggak salah kalau di Jepang. Nah, saya sampai berpikir, waduh saya TOEIC 3 kali, TOEFL mungkin 4 kali, IELTS 5 kali, itu kayak gak kepake ini sertifikat bahasa Inggris saya. Oh ya udahlah, itu udah berlalu, ya udah alhamdulillah gitu kan. Nah persyaratannya itu juga yang ketiga, keuntungan ketiga mendaftar di Mia University itu nggak perlu ngirim berkas, itu alhamdulillah banget saya ya. Tapi mungkin akan berbeda dengan jurusan lain, lagi-lagi ini hanya pengalaman saya. Jadi sensei saya bilang, kamu nggak perlu ngirim-ngirim dokumen katanya, cukup email aja. Yakin kata saya. Iya kata dia tuh gitu kan. Saya juga sampai nanya 2 kali karena saya pengalaman daftar di kampus-kampus Jepang itu rata-rata mereka minta dokumen asli ya, atau dokumen yang print out ya, harus dikirim ke Jepang. Nah itu juga bagian dari pengiritannya alhamdulillah, karena sekali ngirim ke Jepang itu biasanya saya juga 800 sampai 1 juta ya. Nah itu nggak dikirim. Terus juga apalagi ya, kalau bayar tetap bayar ya seperti biasa. Kalau kampus Jepang itu kalau kita daftar itu harus bayar sekitar 30.000 yen, bukan sekitar, tapi memang 30.000 yen, atau sekitar mungkin 4 juta sampai 4,5 juta ya, tergantung kurs yen ya. Nah itu bayar udah pasti itu. Saya udah pernah lah bayar berapa kali tuh ke berapa kampus, tuh udah habis berapa ya. Pokoknya di total itu saya udah ngeluarin uang buat kursus bahasa Inggris, ikut tes, daftar-daftar kampus di Jepang itu sekitar 70 juta ya. Nah saya tuh kenapa nekat sekolah dengan biaya sendiri, karena saya nggak mau ngeluarin duit lagi cuma buat persiapan gitu kan. Kan itu buat persiapan yang 70 juta tadi yang saya keluarin gitu buat daftar-daftar. Saya pengen gunain uang saya itu buat sekolah aja gitu, nggak usah buat les-les lagi, daftar-daftar lagi, kan sayang juga gitu kan. Nah daftar ya, udah dikasih deadline, ada deadline-nya, daftar gitu kan. Ada insiden jadi udah masuk deadline, terus sensei bilang, kok kamu nggak daftar ya, kata dia tuh. Hah, masa, kata saya, udah lewat tuh deadline-nya, udah pokoknya hari ini deadline. Nah sensei itu ngemail malamnya, jadi udah lewat deadline-nya itu. Jadi sensei itu bilang, lah kamu nggak jadi daftar? Daftar kok, saya udah ngemail, kata saya. Bahkan saya ngemail itu, saya tuh tipe orang yang nggak suka deadline. Jadi ketika saya ngirim lamaran itu tuh cuma 3 hari setelah pembukaan gitu. Jadi kan pembukaannya biasanya 2 minggu kalau nggak salah. Nah jadi saya itu 10 hari sebelum deadline udah ngirim, kata saya gitu kan. Terus waduh, nggak, kata sensei, kok nggak ada notifikasinya gitu kan. Lah masa sih, kata saya gitu. Nah untungnya ketika saya email ke bagian administrasi kampus itu, saya CC-in ke sensei. Nah saya kasihin ke sensei, saya CC kok ke sensei gitu kan. Nah mungkin ini hikmah ya buat teman-teman yang lain, kalau mau ngemail ke office atau ke bagian administrasi itu sebaiknya sensei kita juga dikasih tahu gitu, atau disesain, supaya ketika ada apa-apa kayak saya tadi itu ada evidence atau ada bukti kalau kita memang udah email gitu kan, dan terkirim gitu kan. Sampai sensei bilang itu ada mailer, apa sih kalau istilahnya ya, kalau nggak terkirim itu ya, pokoknya ada istilah mailer do lah, itulah. Jadi kan biasanya kalau kita ngirim email kita nggak terkirim tuh ada feedback ya, kalau email kita nggak kekirim. Nah ada itu nggak, kata sensei. Nggak ada sensei, kata saya gitu kan. Kalau nggak ada kan artinya terkirimnya. Oh ya udah, kata senseinya, kamu hubungin bagian itu office, katanya. Oh tanyain, akhirnya saya tanya ke office, nggak dibales.
Terus saya tanya lagi kedua kalinya, disesein ke sensei langsung dibalas. Jadi mungkin itu juga tips ya. Jadi kalau ngemail-ngemail ke office nanyain meskipun itu cuma pertanyaan, sesein ke senseinya biar office-nya tahu kalau sensei kita juga tahu itu di email gitu. Nah, akhirnya besoknya itu sensei bilang, waduh itu keteledoran bagian office kata dia. Ada apa pendaftaran kamu udah ada kok dia. Alhamdulillah akhirnya saya bisa daftar ya, tapi kan itu bukan bukan apa namanya, belum berhasil ya sebenarnya, baru daftar aja karena kan masih ada jenjang-jenjang atau proses-proses yang harus saya lalui ya. Nanti saya cerita lagi di kesempatan selanjutnya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya curhatkan sekarang. Nanti di part kedua saya cerita bagaimana mempersiapkan ujian ya, karena ada ujiannya kalau di Jepang itu S1, S2, S3 ada ujiannya. Bagaimana ujiannya, gimana mempersiapkannya, nanti saya cerita di part selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.